Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Ketika gugus energi transparan ditembakkan, gelombang suara yang tajam berubah menjadi riak seperti zat, dan mulai menyebar ke segala arah. Dengan gugus energi bertindak sebagai pusat gempa, Baisan dan yang lainnya kaget dengan gangguan ini, yang tiba-tiba muncul. Segera, mereka dengan cepat mencapai pemahaman. Setiap ekspresi mereka berbeda ketika mereka menyaksikan bayangan hitam itu, yang telah berubah menjadi Xiaoyan, melesat dengan liar. Di bawah pengawasan beberapa orang di ruangan itu, Xiaoyan melepaskan kecepatannya hingga batasnya dan muncul di depan klaster energi transparan dalam 2 kedipan. Tangannya sedikit melengkung, seperti cakar elang, saat dia meraih kluster energi dengan cara seperti kilat. Tampaknya telah merasakan tindakan Xiaoyan. Kelompok energi itu, yang semula bergerak maju, tiba-tiba berhenti. Itu bergetar segera dan benar-benar mulai mundur untuk menghindarinya. Merasakan menghindari refleks seperti bersyarat dari klaster energi transparan. Xiaoyan tertawa dingin. Dia mengguncang lengan bajunya dan tangannya tampak memanjang karena bagian. Dengan meraih tangannya yang berbentuk cakar, dia dengan kuat menangkap gugus cahaya transparan di telapak tangannya. Begitu dia mendapatkan benda itu, tubuh Xiaoyan tidak menunjukkan keraguan sedikit pun ketika dia mundur dengan cara seperti kilat. Pada contoh yang sama ini, kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba meledak keluar dari hambatan energi di dalam ruangan. Di bawah tarikan gaya isap ini, gumpalan energi yang bertahan dan meresap dalam ruangan tanpa henti ditarik kembali ke penghalang energi. Dalam sekejap, gugus cahaya yang menembus tempat itu melintas. Tak terhitung jumlah klaster cahaya yang telah dimuntahkan sebelumnya, dengan pengecualian item di Sun Air, Baisan dan tangan lainnya, yang penutup energinya telah pecah, sekali lagi sepenuhnya ditelan oleh penghalang energi pada saat ini. Saat dia merasakan kekuatan isap yang dipancarkan dari penghalang energi, Xiaoyan tahu bahwa ini semua karena mereka mendekati akhir batas waktu mereka. Tangannya meraih tandan cahaya transparan di tangannya, yang berulang kali bergetar, ingin melarikan diri. Hal ini juga merasakan hambatan gaya isap dan mulai ingin melarikan diri dari pengekangan Xiaoyan. Xiaoyan GG, cepat coba dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan benda di dalamnya. Sun Er buru-buru mengingatkan ketika dia melihat tangan Xiaoyan, yang sedang dihisap sampai dia diseret ke arah penghalang. Hanya setelah mendengar kata-kata Sun Er, Xiaoyan pulih. Tangan kanannya memegang klaster cahaya dengan erat, sementara tangan kirinya tiba-tiba dimasukkan ke dalamnya. Bang! Tangan Xiaoyan dimasukkan ke dalam klaster cahaya sambil diawasi oleh beberapa dari mereka. Sesaat kemudian, kekuatan besar tiba-tiba melonjak dan benar-benar langsung mengusir Xiaoyan. Selain itu, kekuatan tolakan ini besar. Itu sudah cukup untuk menyebabkan Xiaoyan mengambil beberapa langkah mundur sebelum dia bisa menetralkan kekuatan. Sial, sebenarnya saya tidak bisa. Ekspresi Xiaoyan langsung menjadi jelek ketika tangannya terhalang. Pada saat ini, kekuatan hisap yang dipancarkan oleh penghalang energi juga menjadi semakin kuat. Hanya ada beberapa kelompok cahaya yang masih terhitung yang masih tersisa di seluruh ruangan. Senyum dingin yang terguncang tanpa sadar muncul di wajah Baisan saat dia melihat tangan Xiaoyan, yang terpental dari gugus cahaya. Xiaoyan GG, pegang erat-erat. Biarkan saya mencoba. Bayangan berwarna hijau melintas di samping Xiaoyan. Tangan Sun Er juga dengan cepat menjulur ke dalam kelompok energi. Melihat Sun Er menjadi semakin dekat dengan gugusan cahaya, hati Xiaoyan juga tiba-tiba terangkat. Jika bahkan Sun Er tidak mampu, maka teknik Sonic Dough ini, yang telah mencapai tangannya, kemungkinan akan menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Pada saat itu, Xiaoyan benar-benar hanya bisa puas dengan teknik ruang kelas Sonic Dough dari sebelumnya. Di bawah fokus intens tatapan di seluruh ruangan, tangan Sun Er tiba-tiba dimasukkan ke dalam klaster cahaya. Beberapa saat kemudian, jenis perlawanan yang dihadapi Xiaoyan sebelumnya tidak muncul. Joy muncul di wajah Sun Er. Tangannya hanya berhenti sesaat di dalam gugus cahaya sebelum ditarik dengan cepat. Bulir seperti kristal jernih muncul di mata semua orang. Saat dia melihat gulungan itu, yang berhasil dihapus Sun Er, hati Xiaoyan yang gugup akhirnya tenang.
Dia tersenyum di wajahnya seolah-olah dia telah meletakkan beban berat. Xiao Yan GG. Ini. Sun Er menggosok keringat di dahinya yang cerah dan halus. Dia juga sangat takut bahwa kegagalannya akan menyebabkan kekecewaan Xiao Yan. Untungnya, bagaimanapun, skenario terburuk yang dia harapkan tidak muncul. Dia tersenyum dan menyerahkan gulungan transparan di tangannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan GG. Ini. Sun Er menggosok keringat di dahinya yang cerah dan halus. Dia juga sangat takut bahwa kegagalannya akan menyebabkan kekecewaan Xiao Yan. Untungnya, bagaimanapun, skenario terburuk yang dia harapkan tidak muncul. Dia tersenyum dan menyerahkan gulungan transparan di tangannya kepada Xiao Yan. Ini benar-benar terima kasih. Xiao Yan menerima gulungan itu dan berkata dengan jantung berdebar. Jika bukan karena Sun Er berada di sini, kemungkinan dia harus menonton hal ini, yang sudah mencapai tangannya. Sekali lagi ditelan kembali dengan matanya sendiri. Dia menjilat bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke arah kata-kata pada gulungan di tangannya. Awalnya, dia sedikit kaget, tapi dia langsung mengangguk puas. Lion Tiger Gold Shattering Roar, teknik Sonic Dove, kelas Suan tinggi. Ketika singa dan harimau mengaum, semua binatang tunduk. Ia memiliki kekuatan luar biasa untuk menghancurkan emas dan mengguncang jiwa. Xiao Yan membaca kata-kata di atas gulungan sekali, dan merasakan kepuasan besar di dalam hatinya. Hal yang paling dia butuhkan saat ini, adalah teknik Sonic Do kelas ini. Jika terlalu rendah, dia akan mencemoohnya. Jika terlalu tinggi, itu akan terlalu sulit untuk dipraktekkan dan kemungkinan ia akan mengalami kesulitan untuk benar-benar mempraktikkannya hingga ia memiliki kekuatan yang cukup yang mungkin merupakan periode waktu yang lama. Lagi pula, semakin tinggi kelas teknik Do, semakin tinggi kesulitan berlatihnya. Aku akhirnya mendapatkannya. Xiao Yan menarik napas panjang. Dia dengan ceroboh membuang teknik tingkat tinggi kelas Huang Dou yang telah dia dapatkan sebelumnya. Ketika itu meninggalkan tangannya, itu dibungkus oleh sekelompok cahaya dan akhirnya menembak kembali ke penghalang energi sebelum menghilang. Ayo pergi. Petik 2. Xiao Yan menyimpan teknik tingkat tinggi Sonic Do tingkat Suan ini di dalam cincin penyimpanannya dan melambaikan tangannya pada Sun Er. Segera, dia memimpin untuk berbalik dan berjalan ke terowongan yang telah dia masuki sebelumnya. Ketika dia melewati Baisan, langkah kakinya berhenti sejenak dan berbicara kepadanya dengan senyum tipis. Sepertinya aku harus mengecewakan senior Baisan. Saya mendapatkan apa yang saya butuhkan. Petik 2. Begitu dia selesai mengatakan itu, dia tidak terus tinggal. Sebaliknya, dia dan Sun Er berbalik dan berjalan kembali ke terowongan yang gelap. Baisan mendengus dingin ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan yang tersenyum. Wajahnya gelap dan serius saat dia mengikutinya. Di belakangnya, Hu Jia dan Wu Hao juga mengikuti dengan cermat. Ketika mereka berlima pergi, penghalang energi seperti riak di sekitar ruangan ini juga mulai perlahan menjadi lebih kecil. Sesaat kemudian, penghalang energi berubah menjadi titik kecil, yang benar-benar menghilang dengan suara retak kecil. Pada saat ini, seluruh ruangan besar juga menjadi kosong. Tidak ada yang mengira bahwa tempat ini dipenuhi dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, yang akan menyebabkan kegemparan di dunia luar. Hanya beberapa menit sebelumnya, berderit. Petik 2. Pintu utama kuno yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan lembut. Sinar matahari yang hangat mengikuti celah pintu dan bersinar ke dalamnya, menyinari jejak cahaya panjang di dalam terowongan yang gelap, yang mencapai sampai ke ujung. Pintu utama dibuka. Xiao Yan dan 4 lainnya berjalan keluar. Mereka berdiri di tangga dan memandangi warna hijau subur lembah itu. Hati mereka tidak bisa menahan nafas lega. Suasana di dalam Book Collection Hall memang agak terlalu berat. Ruang yang ditempati oleh balai koleksi buku ini sangat luas. Saya khawatir bahwa ruangan besar yang kami masukkan hanyalah salah satu sudut. Misteri benar-benar merembes keluar dari semua tempat ini. Setelah berjalan keluar dari pintu utama, sudut mata Xiao Yan menyapu 2 orang berjubah abu-abu, yang duduk di kedua sisi, seperti biksu tua dalam meditasi, tanpa meninggalkan sebuah jejak saat dia berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Setelah mendengar suara pintu dibuka,
Jubah orang jubah abu-abu tiba-tiba bergerak sedikit. Xiao Yan dan yang lainnya segera merasakan energi tak berbentuk yang luas dan megah memindai mereka. Kekuatan energi itu menyebabkan agas muncul di hati mereka. Energi tak berbentuk tampaknya hanya memiliki tujuan untuk memindai mereka. Oleh karena itu berlangsung hanya 10 detik sebelum ia mundur seperti ombak sampai benar-benar menghilang. Waktu telah habis. Anda bisa pergi. Ingat, Anda tidak dapat mengungkapkan sedikit pun dari semua yang terjadi di sini, termasuk informasi tentang interior, aula koleksi buku. Suara serak. Tua perlahan-lahan berlama-lama di mana pintu utama berada. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru menundukkan kepala ketika mereka mendengar ini. Apakah kalian semua keluar? Ketika dia melihat 5 dari berjalan keluar, Hu Gan, yang telah berdiri di depan paviliun, berkata sambil tersenyum, kalian semua tidak pergi dengan tangan kosong benar. Mereka berlima mengangguk. Apakah kalian semua keluar? Ketika dia melihat 5 dari berjalan keluar, Hu Gan, yang telah berdiri di depan paviliun, berkata sambil tersenyum, kalian semua tidak pergi dengan tangan kosong benar. Mereka berlima mengangguk. Itu bagus. Tidak peduli apakah yang Anda peroleh adalah apa yang Anda inginkan. Paling tidak, Anda telah mendapatkan sesuatu. Hu Gan tersenyum ketika melihat ini. Dia membungkuk ke arah 2 orang seperti biarawan berjubah abu-abu di samping pintu utama dan berkata, karena orang-orang kecil ini sudah keluar, aku tidak akan mengganggu kalian berdua tetua dalam pelatihanmu. Selamat tinggal. Petik 2. Kedua orang berjubah abu-abu itu masih belum menanggapi kata-kata Hu Gan. Hu Gan juga tidak keberatan. Dia melambaikan tangannya pada Xiao Yan dan yang lainnya dan berkata, ikuti aku. Petik 2. Mendengar suara Hu Gan, Xiao Yan dan 4 lainnya juga membungkuk ke arah 2 orang berjubah abu-abu, yang duduk bersila tanpa bergerak, seperti pilar kayu. Mereka perlahan berjalan mundur, berjalan menuruni tangga batu hijau, sebelum berbalik dan tiba di sisi Hu Gan. Tatapan Hu Gan menyapu mereka berlima. Hanya ketika dia melihat bahwa mereka tidak terluka, dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah 2 orang berjubah abu-abu, berbalik, dan berjalan menuju pintu tak kasat mata yang sedang dibuka dengan tangan besar yang tak berbentuk. Ikuti aku. Jangan menyentuh lipatan spasial itu. Kalau tidak, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Hu Gan menoleh dan mengingatkan ketika mereka akan melewati pintu. Setelah itu, tubuh bagian atasnya tetap diam saat dia melangkah keluar, melangkah melintasi pintu sekaligus. Di belakangnya, Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dengan hati-hati. Tak satu pun dari mereka yang berani melakukan gerakan sedikit pun berbeda. Setelah mereka dengan aman melewati pintu yang tidak terlihat, riak energi perlahan terbentuk. Xiao Yan berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa pintu yang tak terlihat, yang robek terbuka, sudah mulai perlahan menghilang. Sesaat kemudian, dinding lipatan ruang yang sangat ketat sekali lagi muncul, menyembunyikan aula koleksi buku di belakangnya. Tatapan Xiao Yan melompat melintasi lipatan spasial, yang sulit untuk dirasakan dan menyapu pintu masuk utama, aula koleksi buku. Ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Kedua sosok manusia berjubah abu-abu itu, yang semula masih duduk bersila di sana sebelumnya, anehnya menghilang pada saat ini. Gerakan yang bisa disebut momok ini menyebabkan rasa dingin terus naik di dalam hatinya. Siapa sebenarnya orang-orang berjubah abu-abu ini yang menjaga aula koleksi buku? Akademi Jianan ini masih bisa berdiri setelah bertahun-tahun sementara tinggal di bahaya diisi, wilayah Black Corner. Mereka memang memiliki dasar yang sangat besar. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan cepat mengikuti Hu Gan dan yang lainnya di depan dan sekali lagi masuk ke gua gunung yang dia datangi sebelumnya. Setelah menghilangnya Xiao Yan dan yang lainnya, lembah gunung kecil ini, yang disembunyikan di lokasi yang tidak diketahui, sekali lagi kembali ke keheningan seperti sebelumnya. Hanya sampai akhir kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun depan tempat ini akan sekali lagi dibuka. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.